Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Belajar Islam. Apa itu Islam? Nah, kita sebagai seorang muslim kita perlu mengetahui apa arti dari Islam itu. Mungkin kita sekarang banyak yang nggak tahu ya apa itu artinya Islam. Kita hanya sekedar tahu bahwa kita Islam, namun kita tidak tahu dari apakah artinya Islam itu. Nah, kita masuk ke pengertian Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Pengertian lengkapnya perkata sebagai berikut. Aslama artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik dan menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah makna dari Islam itu. Silakan dibaca kawan-kawan, silakan dipahami. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, rukun Islam. Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran keislaman yang menjadi dasar atau fondasi bagi orang muslim. Ada 5 rukun Islam yang jika dijalankan maka orang tersebut sah disebut sebagai seorang muslim. Rukun Islam adalah amalan yang sifatnya wajib bagi orang muslim. Nah, seperti yang tertulis di sini kawan-kawan, orang tersebut sah disebut sebagai seorang muslim jika dia menjalankan 5 rukun Islam ini. Contohnya seperti ketika kita sholat, di sholat kan kita ada rukun sholat. Jika salah satu dari rukun sholat itu hilang, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Nah, begitu juga dengan rukun Islam. Jika ada salah satu dari 5 rukun ini yang kita tidak mengerjakannya, maka status kita sebagai muslim maka bisa dipertanyakan. Karena rukun Islam inilah yang membedakan kita antara agama Islam dan agama-agama yang lain. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian yang ketiga membayar zakat, menjalankan syaum atau puasa, dan yang terakhir mengerjakan haji bagi yang mampu. Nah, inilah yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam ini, karena itu bisa membahayakan status kita sebagai Islam, walaupun itu tidak akan membuat kita distatuskan sebagai kafir. Namun rukun-rukun Islam inilah yang membedakan kita antara Islam dan agama-agama yang lain. Kita lanjut ke berikutnya, rukun iman. Rukun iman adalah asas-asas di dalam agama Islam yang menjadi dasar pembentukan akidah. Asas-asas keimanan di dalam rukun iman berjumlah 6. Masing-masing meliputi keimanan kepada Allah, para nabi dan rasul, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, serta qada dan qadar. Nah, iman itu singkatnya artinya adalah yang kita percayai atau kita yakini. Seperti yang rukun iman pertama, iman kepada Allah. Nah, maksudnya adalah kita percaya bahwa Allah itu Tuhan kita dan Allah itu ada dan sesuatu yang patut kita sembah. Rukun kepada para nabi, ya. Artinya kita percaya bahwa nabi itu ada dan para malaikat juga ada, dan juga kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Nah, kemudian ada iman pada hari kiamat. Kita harus percaya bahwa hari kiamat itu ada dan akan datang. Kemudian ada iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu singkatnya adalah takdir yang Allah tetapkan pada kita. Nah, nanti semua rukun-rukun iman dan rukun Islam akan kita bahas lebih dalam pada pembelajaran video berikutnya. Nah, ya mungkin itu saja
pertemuan kita pada hari ini. Silahkan tonton video berikutnya agar kita bisa belajar Islam lebih dalam. Sedikit tips dalam belajar ya kawan-kawan. Belajar yang baik adalah belajar yang berkesinambungan dan terus berlanjut. Bukan belajar yang dalam sekali waktu, dalam waktu yang lama cuman hanya sekali. Belajar yang baik adalah belajar yang istiqomah dan terus menerus. Dengan informasi yang secara singkat, kita bisa mencerna informasi lebih dalam dan mencernanya terlebih dahulu sebelum kita menerima informasi yang lain. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.